Assalamualaikum anak-anak hebat. Kembali lagi bersama Bu Sena dalam pembelajaran tematik. Dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang manfaat tumbuhan dalam kehidupan manusia. Hai anak-anak. Sebelum kita ke materi, Bu Sena mau menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Nah, yang pertama, setelah menonton video ini, diharapkan anak-anak bisa menuliskan apa saja sih manfaat tumbuhan untuk kehidupan manusia. Tujuan yang kedua, yaitu setelah menonton video ini, diharapkan anak-anak bisa menceritakan dan menjelaskan apa saja manfaat tumbuhan atau tanaman untuk kehidupan manusia. Nah, anak-anak, Tuhan menciptakan berbagai jenis tumbuhan yang bermanfaat untuk menopang kehidupan makhluk hidup lainnya, yaitu manusia dan hewan. Nah, tumbuhan merupakan salah satu sumber kehidupan loh anak-anak. Tumbuhan memiliki bagian-bagian seperti akar, daun, batang, buah, bunga, dan biji, yang masing-masing bagian tersebut memiliki berbagai macam manfaat. Nah, berikut adalah manfaat tumbuhan untuk kehidupan manusia. Yang pertama, tumbuhan sebagai sumber makanan yang dapat dikonsumsi. Yang kedua, tumbuhan bisa membuat udara sejuk. Yang ketiga, tumbuhan sebagai tempat berteduh atau pelindung dari sinar matahari. Yang keempat, tumbuhan dapat dibuat kerajinan tangan. Yang kelima, dapat dibuat menjadi peralatan rumah tangga. Yang keenam, sebagai bahan baku pakaian. Yang ketujuh, sebagai pewarna alami. Yang kedelapan, tumbuhan dapat dijadikan obat untuk kesehatan. Yang kesembilan, untuk keindahan. Dan yang kesepuluh, sebagai bahan baku industri. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai manfaat tumbuhan untuk kehidupan manusia. Yang pertama, tumbuhan sebagai sumber makanan. Kenapa? Karena tumbuhan banyak mengandung vitamin, protein, karbohidrat untuk kebutuhan tubuh kita. Contohnya yang mengandung vitamin itu buah-buahan. Yang mengandung protein adalah sayur-sayuran, lauk pauk, dan yang mengandung karbohidrat itu pada nasi. Manfaat tumbuhan yang kedua yaitu dapat membuat udara sejuk. Nah, pada siang hari tumbuhan melakukan proses fotosintesis, yaitu proses pengambilan karbon dioksida atau CO2 di udara. Kemudian tumbuhan mengeluarkan oksigen atau O2 yang membuat udara sejuk. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai tempat berteduh atau pelindung dari sinar matahari. Cahaya matahari itu memang sangat berguna anak-anak, tetapi ketika siang hari, cahaya matahari itu terik sekali dan dapat membuat kerusakan pada kulit. Makanya kita perlu berteduh atau berlindung di bawah tumbuhan atau pohon yang rindang. Manfaat yang keempat yaitu tumbuhan dapat dibuat kerajinan tangan. Contohnya rotan. Rotan bisa dibuat menjadi meja, kursi, lalu kayu. Kayu bisa dijadikan sebagai kerajinan tangan. Contohnya gantungan kunci dan lain-lain. Manfaat yang kelima yaitu dapat dibuat menjadi peralatan rumah tangga. Contohnya kayu bisa dijadikan sebagai kursi, meja, lemari, sendok, dan lain-lain.
Manfaat yang keenam yaitu tumbuhan dapat dijadikan sebagai bahan baku pakaian. Nah, anak-anak, pakaian yang kita pakai sehari-hari itu ada yang terbuat dari tanaman loh, yaitu tumbuhan kapas. Nah, nanti kapas akan dipintal, ditenun, dijahit, akhirnya sampai ke tangan kita menjadi sebuah pakaian yang menarik dan indah dipakai. Manfaat yang ketujuh yaitu tumbuhan atau tanaman dapat dijadikan sebagai pewarna alami. Contohnya kunyit dapat menghasilkan warna alami kuning. Daun pandan dapat menghasilkan warna alami hijau. Cabai atau buah bit dapat menghasilkan warna alami merah. Warna ungu bisa kita hasilkan dari buah naga. Dan sayuran wortel itu bisa menghasilkan warna oranye. Manfaat yang kedelapan yaitu tanaman atau tumbuhan bisa dijadikan sebagai obat untuk kesehatan. Contohnya kencur bisa mengobati atau meredakan flu, batuk berdahak. Lalu ada kunyit bisa meredakan demam, radang tenggorokan, radang gusi. Nah, jahe juga bisa digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan, menghangatkan tubuh, dan lain-lain. Manfaat yang kesembilan yaitu tumbuhan atau tanaman bisa kita fungsikan sebagai keindahan. Misalnya tanaman hias atau bunga mawar, bunga melati, dan lain-lain. Biasanya kita tanam di halaman rumah, di taman yang berfungsi untuk keindahan. Manfaat yang ke-10, tumbuhan atau tanaman bisa dijadikan sebagai bahan baku industri. Contohnya kayu jati, kayu mahoni untuk industri peralatan rumah tangga. Lalu getah karet untuk industri ban, kapas untuk industri pakaian, dan lain-lain. Nah, anak-anak, sudah jelas banget ya, ternyata tumbuhan dan tanaman itu memiliki banyak banget manfaatnya untuk kehidupan kita sebagai manusia. Nah, tapi apa yang terjadi kalau misalkan tumbuhan atau tanaman tidak ada sama sekali? Nah, yang terjadi ketika tumbuhan tidak ada sama sekali, yang pertama adalah oksigen di dunia ini akan berkurang. Yang kedua, ketika tidak ada tumbuhan akan terjadi banjir dan erosi. Yang ketiga, terjadi kekeringan di seluruh dunia. Yang keempat, akan berkurangnya sumber makanan. Karena apa? Karena tumbuhan atau tanaman itu merupakan sumber kehidupan atau sumber makanan bagi manusia dan hewan. Lalu, ketika tidak ada tumbuhan dan tanaman, yang kelima akan terjadinya pemanasan global. Dan yang keenam, secara tidak langsung ketika tumbuhan dan tanaman tidak ada, akan terjadi kepunahan seluruh makhluk hidup. Karena apa? Karena makhluk hidup akan merasa kelaparan. Jadi akhirnya akan mati atau punah dalam waktu yang singkat ketika tumbuhan dan tanaman tidak ada. Nah, anak-anak, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah tanaman merupakan salah satu sumber kehidupan yang harus kita jaga kelestariannya. Nah, tumbuhan dan tanaman memiliki banyak manfaat untuk kita sebagai manusia. Mulai hari ini, yuk sama-sama kita rawat tanaman dan tumbuhan, karena merawat tanaman dan tumbuhan sama saja dengan kita menjaga bumi kita. Jadi kita berbuat baik kepada tanaman dan tumbuhan, maka tanaman dan tumbuhan tersebut akan memberikan banyak manfaat untuk kehidupan kita. Nah, anak-anak, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.